Pak, terima kasih Pak. Bapak telah menyelamatkan istri saya. Jaga istrimu baik-baik ya, Nak. Indah, ayo kita pulang. Enggak, biarkan saya mati. Biar mama kamu dan semua keluarga kamu puas. Indah, apa kamu gila? Kamu lupa sama Danda dan Dinda. Dan kamu kan lagi hamil sekarang, Indah. Kita pulang yuk. Ayo kita pulang ya. Ku tersanjung. Har, benar tadi Indah mau bunuh diri? Iya, Ma. Memang Indah tadi berusaha untuk bunuh diri. Untung aja ada orang yang menyelamatkannya. Tapi setelah itu, Indah emosi dan berusaha untuk bunuh diri lagi. Ya, alhamdulillah saya masih bisa mencegahnya, Ma. Om merasa itu tidak betul, Hari. Itu cuma taktik Indah. Supaya menekan kamu. Dan dia akan kembali lagi ke Erwin. Begitu. Iya, Har. Lagian, mana berani sih Indah bunuh diri? Har, kamu mau percaya gitu aja. Bisa aja kan dia udah lihat kamu duluan dan dia pura-pura jalan ke rel kereta api supaya kamu menganggap dia benar-benar mau bunuh diri. Itu kan bisa-bisanya dia. Har, perlu kamu tahu, Har, kenapa Mama begitu yakin bahwa Indah cuma pura-pura bunuh diri? Karena Mama pernah dengar sendiri Indah bicara sama Erwin di telepon. Har, Mama peduli begini karena kamu anak harapan Mama. Lebih baik udah kamu ceraikan Indah, kamu cari istri lain. Masih banyak wanita yang baik dan cantik yang bisa membahagiakan kamu, Har. Har, kamu dengar kata-kata Mama. Mama itu takut Indah cuma mau memancing emosi kamu supaya kamu berbuat yang enggak-enggak. Sudah turuti perkataan Mama, kamu ceraikan dia. Mama bisa bantu kamu untuk carikan pengacara untuk urusi perceraian kamu. Ma, Hari nggak bisa semudah itu mengambil keputusan. Dan lagi pula, Hari akan berusaha untuk merubah jalan pikiran Indah, Ma. Mah, kalau dia nggak mau ceraiin Indah, terus gimana dong kita? Nah, begini. Kita racunin pikiran Erwin supaya dia terpancing dan masuk ke dalam air keruh. Diam. Udah Indah, tadi dengerin lagi. Ya udah. Kita sekarang siap-siap kita pergi ke tempatnya Erwin. Ya, yuk. Kenapa ibu bawa dia kemari? Bapak kan sudah bilang, Bapak nggak mau mengakui Nina sebagai anak Bapak lagi. Ampunin Nina, ampunin Nina. Dia emang anak durhaka, maafin Nina. Jangan harap Bapak mengakui kamu dan anak yang kamu kandung ini sebagai keturunan Bapak. Pak, Nina kan baru saja terhindar dari musibah, Pak. Apapun yang menimpa Nina, sekarang bukan urusan Bapak. Jadi Bapak mau Nina gugurin bayi ini. Bapak nggak mau melihat Nina ada di sini. Kalau sampai Bapak pulang, Nina masih ada di sini. Awas. Pak. Pak. Begini, Win.
Kami tahu kamu sedang ada masalah. Indra diculik. Kedatangan kami ke sini bukan untuk menambah masalah kamu. Kami cuma ingin memberitahukan siapa dalang dibalik penculikan Indra. Siapa? Indah dalangnya, Win. Indah? Gak mungkin. Kamu tahu kan, Win? Indah sangat ingin memiliki Indra. Di rumah juga dia selalu menyebut-nyebut nama Indra. Hari sudah melarang, dan Indah juga tahu kamu pasti tidak setuju menyerahkan Indra ke tangan Indah. Dan selain itu, sebelum peristiwa penculikan ini, saya sendiri pernah mendengar Indah berbicara dengan seseorang di telepon untuk merencanakan penculikan Indra. Saya nggak percaya. Terserah, Win. Kamu mau percaya kami atau enggak, itu hak kamu. Tapi saya minta, kamu nggak usah kasih tahu Indah bahwa kami yang ngomong tentang masalah ini. Kami cuma punya niat mau bantu kamu. Saya nggak mau dituduh yang enggak lagi oleh Indah. Dengar ya. Kalian gak usah pusing dengan masalah saya. Karena saya sendiri sudah tahu siapa dalang dibalik semuanya ini. Siapa lagi kalau bukan Hari? Erwin, hati-hati kamu kalau bicara. Hari jangan dibawa-bawa dalam masalah ini. Hari tidak punya pikiran sepicik itu. Udah Lara, percuma. Kita mau bantu malah dituduh yang enggak. Ayo kita pulang aja, Mas. Kalau apa yang mereka katakan itu benar, berarti Indah hanya berpura-pura. Ku tersanjung. Indah! 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 Win? Ada apa, Win? Mana Indra? Kan kamu tahu sendiri Indah diculik. Bohong. Kamu jangan mempermainkan perasaan saya. Belum cukup Dinda dan Danda ada di tangan kamu. Kamu pasti menyuruh orang untuk menculik Indra, ya kan? Kok jadi saya sih, Win? Jadi kamu menuduh saya ini dalam penculikan Indra? Iya. Win, saya pasti telah difitnah, Win. Saya pasti telah difitnah. Mana mungkin, Win? Mana mungkin saya menculik anak saya sendiri? Baik. Tapi saya ingatkan kamu, Indah. Kalau sampai memang terbukti kamu menculik Indra, Dinda akan saya ambil. Ini pasti perbuatan mamanya Har. Terima kasih, Dok. Erin? Permisi dok, boleh saya masuk? Oh, silakan. Apa kabar dok? Baik, silakan duduk. Ada yang dapat saya bantu? Enggak kok dok, saya tiba-tiba teringat sama dokter. Saya kangen dan saya langsung kesini. Iya, Ma. Gawat, Har. Erwin tadi datang ke sini nemuin Indah. Wah, mereka udah berani terang-terangan ketemu di rumah kita. Kita sekeluarga udah nggak dianggap, Har. Ada urusan apa Erwin datang ke rumah, Ma? Terus kenapa Mama nggak larang dia? Udah, Har. Mama udah larang. Tapi ya kayak yang Mama bilang tadi, dia udah nggak peduli walaupun Mama larang. Kamu cepet pulang
pulang deh, Har. Mama udah nggak tahu lagi gimana harus ngatasi kelakuan Indah. Kamu pulang, kamu tegur Indah. Kalau kamu nggak tegur Indah sekarang, bisa-bisa nanti Erwin malah berani tidur di kamar kamu. Iya, Ma. Saya segera pulang, Ma. Ya udah, Gimana reaksi Hari, Mah? kelihatannya sih Hari kemakan benar omongan Mama. Tuh kan, bagus ide saya. Rasain, Indah. Dok, dokter kenapa? Dok, Kepala saya tiba-tiba sakit. saya panggilin dokter lain ya, Dok. Enggak usah, enggak usah. Saya anterin dokter pulang ya. Enggak usah, terima kasih. Tapi saya nggak bisa lihat dokter kayak gini. Saya anterin ya. Bu, kenapa Nina masih ada di kamar? Ibu yang melarang Nina pergi, Pak. Pak, Ibu nggak tega melihat Nina menderita di jalanan. Bagaimanapun juga, Nina anak kita, Pak. Jadi ibu sudah tidak mau mendengar apa kata bapak ya? Baik. Kalau Bapak tetap menginginkan Nina pergi dari rumah ini, Pak. Lebih baik Ibu yang akan pergi dari rumah ini sama Nina. Bu, jangan pergi, Bu. Pak, tolong jangan marahin Ibu. Ini semua kesalahan Nina. Jadi biarin Nina yang nanggung ini semua sendiri. Ibu, maafin Nina. Ibu. Nina gak mau pergi, Ibu. Bapak ampunin Nina, Pak. Maafin Nina. Jangan salahin Ibu, Pak. Ibu gak salah. Maafin Nina, Pak. Maafin Nina. Jadi bapak yang salah. Gara-gara perbuatan terkutuk kamu ini, semua orang di rumah ini memusuhi bapak. Ini balasannya. Bapak membanting tulang mencari nafkah untuk membesarkan kamu. Hari, kamu kenapa, Har? Tadi dia sakit, jadinya saya antarkan dia pulang. Ya udah, kamu istirahat dulu di kamar deh. Makasih ya, kamu udah nganterin anak saya pulang. Indah mana, Ma? Indah ada. Udah, yang penting kamu istirahat, nggak usah banyak pikiran. Silakan duduk dulu. Ya, terima kasih Bu, nggak usah repot-repot. Kebetulan saya ada urusan, jadi saya harus pergi. Oh iya, sekali lagi terima kasih ya. Kamu baik sekali. Yuk, Har. Terima kasih. Sudah saya bilang berkali-kali kamu tidak akan pernah mendapatkan suami saya. Saya kan cuma nganterin dokter Hari pulang karena dia lagi sakit. Mestinya Mbak terima kasih dong sama saya. Kalau bukan saya, siapa lagi yang nganterin dia? Alah, kau usah cari kesempatan dan kesempitan. Kalau emang benar dokter Hari itu sakit, dia bisa pulang sendiri dengan naik taksi. Oh, rupanya kamu udah ngerti maksud saya. Bagus. Saya emang pengen milikin dokter Hari. Tapi kita lihat aja nanti. Dia bakal milih kamu atau saya.
di kampung ini. Nggak kayak lu tidur melulu sih. Kasus lu. Ah, masa bodoh, yang penting gue lapar. Tunggu dulu. Kontol dulu lagi. Ini buat gue. Buat lu sih. Ya udah deh, kalau buat lu terus lu makan deh. Tapi bagi ya, jangan dimakan sendiri. Udah makan Gi. Sini bagi. Makanan yang kita sediakan, dia makan. Makan deh tuh. Ngantuk nih. Ya, ngantuk. Gitu aja baru makan satu aja ngantuk lo, kasus lo. Yona, dia ngantuk Yona. Makanan yang kita campur sama obat tidur bekerja Yona. Dia tidur Yona. Rasain lo. Siapa yang kita sergap lebih dulu? Preti apa Rati? Lebih baik kita sandra anaknya saja. Ayo kita ambil anaknya, yuk. Sana. Setrakin maling kamu. Gak ada urusan sama lo. Ini rumah gue, tahu? Preti. Yona. Mama jangan keluar, Ma. Jangan keluar. Mau telepon polisi sekarang, Ma. Iya. Sudah Yona. Ma, telepon polisi, Ma. Iya. Halo? Pak polisi. Ada penjahat masuk ke rumah saya, Pak. Tuh kan. Iya, saya Dia benar-benar lapor polisi. Nomor 4. Iya, Pak. Segera datang ke sini ya, Pak. Awas. Yona masih berkeliaran di sekitar sini kan? Iya sih, Ma. Mama takut, Nak. Untung tadi kamu punya ide untuk nyuruh Mama manggil polisi. Memang betul, Yona tuh paling takut dengan polisi. Sekarang kita harus gimana dong? Udah, Mama tenang aja ya. Besok biar Preti pasang grendel di semua pintu rumah ini. Ya, Mama sekarang tidur lagi aja ya, Ma ya. Yuk. Gimana, Yam? Rencana kita sampai sekarang belum berhasil. Si Denny belum mencerain Tria. Sabar dong, Bas. Sampai sekarang aja Mas Agung mau nyerain Poppy. Tapi dia janji, kalau sampai Denny itu nyerain Tria, dia pasti akan buat Poppy jadi janda. Yam, lu tuh harus ngaca. Tampang lu yang kumel kayak gini, gimana Agung demen sama lu? Mulai sekarang, lu harus dandan yang cakep dan pakai pakaian yang seksi, Yam. Biar Agung makin demen sama lu. Gitu ya. Dan mamanya Agung makin semangat ya ngusir si Poppy. Nah, tapi ya kalau lu udah dapet si Agung,
nasib gue gimana dapat teriak? Apalagi si Agung udah ngancem lagi sama si Denny. Gini aja, sekarang semua rencana biar saya atur. Kamu tenang aja, pokoknya tinggal beres. Saya punya ide. Sekarang kamu harus bisa berhasil menculik anaknya Denny. Dengan begitu kan Denny pasti akan panik. Dan dia tidak akan mendengarkan ancamannya si Mas Agung. Dan dia pasti akan benar-benar nyerahin Tria. Itu ide yang cemerlang. Mulai sekarang juga anak itu harus gue culik. Ya, makasih ya, Jem. Benar juga ya idenya si Abbas. Mulai sekarang, ia harus tampil seksi dan make up-an supaya Agung jadi tertarik sama ia. Halo? Halo, selamat siang. Apa betul ini rumahnya Pak Denny? Iya betul, saya istrinya. Ini siapa ya? Saya dari pihak rumah sakit memberitahukan Pak Denny mengalami kecelakaan. Hah? Kecelakaan? Bagaimana keadaannya? Saya kurang tahu persis. Sekarang sedang ditangani dokter di ruang UGD. Iya, saya segera di sana. Di mana rumah sakitnya? Di Karya Medika Bintaro. Iya, makasih ya. Femas mau pergi dulu ya, Femas ya. Papa kamu kecelakaan. Hah? Papa kecelakaan? Terus Papa keadaannya gimana, Mah? Mama belum tahu, Mama mau ke rumah sakit. Nanti Mama telepon kamu ya. Sekarang kamu tiduran aja ya. Iya, Mah. Om ini siapa? Saya omnya temen kamu. Temen kamu mau ketemu kamu. Om disuruh jemput. Pasti Om ini disuruh sama Abel ya? Iya, benar. Abel mau ketemu kamu di rumahnya. Sekarang Om? Iya sekarang. Ganti baju dulu ya? Jangan. Abel udah nungguin di rumah. Kasihan dia. Yaudah deh, yuk. Ku tersanjung. Om, saya dibawa kemana deh, Om? Ya, kamu jangan banyak bicara. Siapa? Oh, Ita! Udah diam. 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 Tolong! Tolong! Ada penculik! Tolong! Tolong! Jadi pasien yang namanya Denny nggak ada? Iya, Bu. Makasih, suster. Halo? Tertipu nih ya. Ternyata Denny tidak kecelakaan. Oh, jadi rupanya kamu, Bas, yang kerjain saya? Apa sih maksud kamu, Bas? Jadi nggak tahu juga. Nih, dengerin nih. Dolar Singapura. Nih. Femas! Nah, jelas kan? Sekarang dolar Amerika. Nih, lihat nih. Satu lagi. Nih. Tolong! Ampun! Tolong! Aduh, sakit. Diam. Jadi, Mbak Antika harus memaksa Denny untuk menceraikan Tria. Kalau tidak, nih orang berdua bakal sengsara. Abbas, awas ya kalau kamu berani macam-macam sama anak saya. Saya rela melakukan apa aja demi nyawa anak saya. Abbas! Sekarang kalian berdua silakan bertangis-tangisan ria. Cepat, ayo.
anaknya Dendi, sayang? Bukan, saya anaknya Denny. Iya, maksud saya Denny. Berarti saya ini oma kamu, sayang. Mama dari papa kamu. Lalu, Oma kenapa diikat di sini, Oma? Oma nggak tahu. Memang orang yang tadi itu sangat jahat. Mudah-mudahan kita selamat ya, sayang ya. Kita bisa secepatnya ketemu papa kamu. Ya, Oma. Tika? 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 Denny! Den! Femas, Den! Femas si Sandra penculik mama kamu, Den! Femas diculik? Kok bisa-bisanya Femas diculik-penculik itu? Saya terima telepon kalau kamu kecelakaan dan ada di rumah sakit. Tapi waktu saya sampai rumah sakit, penculiknya itu nelfon. Ternyata saya ditipu. Dia ngambil Femas waktu saya pergi, Den. Apa nggak sebaiknya kita lapor polisi aja? Jangan, Den. Saya takut itu akan membahayakan nyawanya Femas. Sebaiknya kamu turutin penculik itu, Den. Kamu ceraikan Tria. Ya Tuhan, cobaan apa lagi yang harus saya hadapi? Saya takut Femas dipukulin penculik itu, Den. Saya nggak rela kalau Femas mati. Kamu harus ceraikan Tria demi menyelamatkan Femas, Den. Saya mohon, Den. Ya udah, sekarang juga saya akan ke rumah Agung. Ya. Mas Agung? Iem? Iem, penampilan kamu berbeda. Memangnya ada apa? Nggak ada apa-apa, Mas. Iem cuma lagi pengen dandan aja biar kelihatan lebih rapi. Mas Agung, kapan sih Mas Agung mau nikahin Iem? Iem, nanti dulu dong. Saya lagi banyak masalah. Kamu tahu kan Tria lagi di rumah sakit sekarang? Tapi Mas Agung, saya udah nggak bisa nunggu lama-lama. Agung, saya mau bicara sebentar. Ada apa, Den? Gung, ikuti Sandra sama penculik mama saya. Saya mohon pengertian kamu untuk menyetujui perceraian saya dengan Tria. Kalau enggak, penculik itu akan membunuh mama saya dan anak saya. Den, kamu cuma memikirkan kepentingan kamu aja. Bagaimana dengan Tria adik saya? Dia hampir mati karena kamu. Tidak bisa. Kalau kamu sampai menceraikan Tria, saya juga akan menceraikan Poppy saudara kamu. Gung, coba seandainya kamu di posisi saya. Kamu pasti akan melakukan hal seperti yang saya lakukan. Kalau kamu juga menjadi saya, kamu akan melakukan seperti apa yang saya lakukan sekarang, Den. Mas, ada apa? Pop, Femas anak saya ikuti Sandra sama penculik mama saya. Apa? Dan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan mereka adalah dengan menceraikan Tria. Karena itu yang diminta sama penculik mama saya. Ya udah, kalau gitu kamu siapkan surat perceraiannya dan saya akan berusaha untuk membujuk Tria agar dia mau menandatangani surat itu ya. Poppy, rupanya kamu sekongkol sama dia. Apa nggak sebaiknya Mas menasihati Tria agar Tria mau diceraikan oleh Denny? Karena bagaimanapun Denny pasti akan lebih memilih Bunda daripada Tria. Mas, saya tahu Denny. Dia pasti lebih menyayangi Bunda, Mas. Poppy, kamu jangan pengaruhi pikiran saya.
Dan kamu nggak usah ikut campur urusan keluarga saya. Dan kalau Denny sampai menceraikan adik saya, kamu juga akan saya ceraikan. Ku tersanjung. Dok, saya minta tolong sekali. Bagaimana caranya supaya Tria cepat sadar? Saya takut kalau sampai Mama tahu, Mama saya bisa anfal lagi, Dok. Dokter Jaka kan tahu sendiri keadaan Mama saya seperti apa. Saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk memulihkan kondisi adik Anda. Sekarang saya lagi menuju ke ruang rawat untuk memeriksa kondisi terakhir. Terima kasih, Dok. Gong? Katakan, Gong, ada apa dengan Tria? Mama dengar dia masuk rumah sakit, Gong. Udah, Mama istirahat aja ya. Tria cuma sakit biasa kok. Jangan bohong kamu. Perasaan Mama nggak enak. Pasti terjadi apa-apa sama Tria, Gong. Tria masuk rumah sakit karena... Cepat, Gong, katakan ada apa, Gong? Kenapa? Karena Denny, Ma. Denny? Kenapa dengan Denny? Saya nggak tahu, Ma. Tapi Denny yang menyebabkan Tria masuk rumah sakit. Mama nggak terima kalau Tria masuk rumah sakit gara-gara Denny. Sekarang cepat telepon dia. Cepat telepon Denny sekarang juga. Suruh dia ceraikan Tria. Cepat. Tapi, Ma... Nggak usah tapi-tapian. Sekarang, Gung. Sekarang Mama mau dengar. Antika, Agung tetap tidak setuju perceraian saya dengan Tria. Dia bilang kalau saya menceraikan Tria, dia tetap akan menceraikan Poppy, saudara saya. Terus kenapa? Biar aja dia menceraikan Poppy, saudara kamu. Yang penting kan mama kamu selamat dan saya juga menyelamatkan Femas kan. Kok kamu ngomong seperti itu sih? Kita sedang mencari jalan keluar yang terbaik supaya Tria mau diceraikan tanpa ada syarat apa-apa. Tega banget kamu sih, Den. Kamu lupa jasa-jasa saya. Kalau gitu saya akan telepon penculiknya dan nyuruh dia untuk membunuh mama kamu dan membebaskan Femas. Antika! Halo? Halo, Den. Mama saya bilang, Mama saya mengizinkan kamu menceraikan Tria. Mama kamu setuju dengan perceraian saya dengan Tria? Makasih, Agung. Antika, Agung setuju dengan perceraian saya dengan Tria? Bener, Den. Iya. Kalau gitu kamu cepat temui Tria, tanda tangani surat cerai itu. Yaudah, saya berangkat sekarang ya. Iya. Saya ada di mana? Mbak sekarang ada di rumah sakit. Sudah berapa hari ini Mbak nggak sadarkan diri. Tapi saya bersyukur karena bayi yang ada dalam kandungan Mbak selamat. Saya hamil. Iya, selamat. Mbak sudah menjadi seorang ibu sekarang. Untuk saat ini sebaiknya Mbak jangan terlalu banyak berpikir. Agar jangan mempengaruhi janin yang ada dalam kandungan Mbak. Makasih, Dok. Mama dengar sendiri kan apa yang Agung bilang. Sekarang kamu antar Mama ke rumah sakit. Mama mau lihat keadaan Tria. Baik. Mama! 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 Yam! 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 Ya, Mas. Ya ampun, Ibu. Ibu kenapa, Mas? Ibu? Yam, tolong cepat ambil kunci mobil sekarang. Saya mau bawa Mama ke rumah sakit. Ya, Mas. Semoga nggak terjadi apa-apa sama maunya Mas Agung. Kalau nggak rencana saya bisa gagal. Tria. Dad. Kamu kenapa?
Apa, Den? Tria, saya ingin mengatakan sesuatu. Saya tahu ini bukan saat yang tepat. Tapi saya harus bicara sekarang juga. Maafkan saya, Tria. Mama kamu sudah mengizinkan saya untuk menceraikan kamu. Saya sudah siapkan surat-suratnya. Tinggal kamu tanda tangan. Enggak, Den. Saya nggak mau. Asal kamu tahu aja, Den. Saya sekarang hamil. Saya mengandung anak kamu.